Welcome back to Head Milano channel. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah mau ngeklik video ini. Buat kalian juga yang udah subscribe, aku terima kasih banget sama kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi sesuai dari apa yang kalian lihat di thumbnail dan di judul, gue mau ngebahas tentang masa-masa puberti gue dari zaman SMP sampai sekarang. Oh ya, gue mau disclaimer dulu, kalau di sini di video ini gue bukannya mau kayak so ganteng atau ngerasa puas atau ngerasa gimana-gimana, enggak. Di sini gue cuma mau sharing aja ke kalian karena gue tahu yang nonton video ini tuh pasti bukan cuma orang dewasa doang, pasti ada anak-anak juga yang lagi ngalamin masa-masa puberti. Gue yakin banget. Di sini gue cuma mau ngasih sedikit tips atau motivasi buat anak-anak yang lagi masa-masa puberti biar gak insecure ke dirinya sendiri. Langsung aja kali ya ke foto gue waktu SMP, karena gue mau ngasih tau ke SD juga gue udah gak ada fotonya, jadi langsung ke SD aja kali ya. SMP maksud gue. Ting ting. Ini foto gue waktu SMP, kalian lihat sendiri. Terus ada lagi mungkin nih. Ini foto gue waktu SMP. Gue tuh SMP bener-bener yang sedikit insecure. Gue belum insecure banget sama diri gue sendiri. Ya gue masih biasa-biasa aja anaknya gitu. Masih suka main. Cuman gue tuh anaknya lebih ke introvert dulu. Kayak mungkin karena belum punya banyak temen juga. Jadi ya udah pulang sekolah pulang. Gitu-gitu, nggak yang langsung main gitu, nggak. Terus terlebih juga di rumah, di lingkungan rumah gue juga, gue jarang punya temen. Kayak bener-bener gue tuh kayak sendiri gitu, kayak bisa dibilang gue ansos dulu. Ansos banget, jadi gue main sama keluarga-keluarga gue doang di rumah. Ya itu, belum peduli sama penampilan, belum peduli sama kesehatan kulit segala macam. Gue nggak peduli banget, intinya ya udah gue jalanin kehidupan gue sebagai anak SMP. Nah lanjut ke foto SMA gue kali ya, langsung ke foto SMA gue. Ini ada di ting. Ini foto SMA gue, kalau kalian lihat, gue nggak tahu ini udah ada perubahannya atau enggak. Tapi ya ini pasti ini sih. Terus ada lagi nih. Ini gue waktu SMA. Gue lupa ini umur berapa atau kelas berapa. Yang jelas yang gue ngerti gue SMA. Ini gue bener-bener yang ngerasa kalau gue tuh harus berubah. Karena jujur motivasi gue buat berubah tuh pertama, gue pengen punya banyak temen waktu itu. Karena yang tadi gue bilang, gue tuh insecure banget kan anaknya sama diri sendiri. Terus gue tuh kayak gak pede gitu buat ngobrol sama orang duluan atau buat ngumpul sama teman-teman. Gue tuh nggak berani banget. Ini SMA tuh gue lebih parah dari SMP. SMA tuh gue bener-bener yang insecure parah, introvert parah, bener-bener parah deh. Waktu SMA tuh gue bener-bener kayak ya udah, gue masuk sekolah, masuk ke kelas, udah nggak keluar lagi. Sampai jam istirahat pun gue nggak keluar karena gue bukan nggak pede sama penampilan, tetapi lebih tepatnya gue insecure, kayak malu gitu loh buat ngomong sama orang, buat ketemu sama orang tuh gue takut. Ya mungkin teman-teman SMA gue juga tahu kalau gue dulu jarang keluar kelas. Nah gue juga temenan juga sama yang satu kelas gue doang. Gue nggak bergaul sama semua kelas yang ada di sekolah gue, gue temenan sama yang ada di kelas gue doang. Itu waktu gue SMA. Nah kita lanjut ke foto waktu gue udah mulai kenal sama K-pop nih. Gue udah mulai nge-DC juga. Nih foto gue. Ya, di sini mungkin udah ada perubahannya sedikit demi sedikit. Terus ada lagi mungkin nih. Ini tuh gue udah kenal yang namanya penampilan. Gue masuk ke dunia dance cover, ke dunia K-pop. Terus gue datang ke event-event, pasti gue ketemu sama banyak orang dong. Gue ketemu banyak orang, dan situ gue ngeliat penampilan orang dari atas sampai bawah. Gue perhatiin, bener-bener gue perhatiin banget kayak, oh ini kayak gini, oh caranya mix and match baju tuh seperti ini, oh caranya nge-styling rambut tuh seperti itu. Apalagi dulu kan, kalau kalian yang sama-sama dance cover juga pasti tahu kan, kalau dulu tuh backstage dance cover tuh kelihatan banget sama orang-orang lewat. Nah itu gue juga suka ngeliatin gimana sih caranya mereka ngerawat mukanya biar lebih kece lagi. Terus gimana caranya mereka pakai bajunya gimana gitu. Gue bukan ngeliatin mereka pakai baju ya, tapi maksudnya cara mereka mix and match baju-baju mereka gitu loh. Nah disitu gue mulai kayak pelajarin tuh, oh gini gue mulai pelajarin. Akhirnya dari situ gue mulai terapin.
Dan gue juga mulai buat ngobrol sama orang, kayak misalnya gue nyapa-nyapa orang gitu-gitu. Terus kayak pokoknya gue harus berani ngomong sama orang. Itu yang prinsip gue waktu itu. Terus lagi ditambah lagi gue anak dance cover kan, kayak yang kayak kalian tahu kalau dance cover kan emang ngecover Korea gitu kan. Jadi dari atas sampai bawah tuh bener-bener ikutin semua style-style Koreanya. Nah di situ gue kiblatnya udah mulai ke Korea-Koreaan, dari fashion kayak rambut gitu-gitu. Nah seperti itu deh. Terus langsung ke foto selanjutnya. Foto gue ini gue udah mulai bekerja di dunia industri. Gue udah mulai lebih banyak ketemu orang lagi, bukan cuma di kalangan K-pop doang. Gue udah mulai ketemu sama orang-orang yang berbagai basically genre backgroundnya itu beda-beda. Kayak ada yang suka K-pop, suka hip-hop, suka Jepang-Jepangan lah, suka western gitu-gitu semuanya. Gue udah ketemu sama orang-orang seperti itu, dan gue ngeliat oh ternyata emang beda background, beda style juga gitu. Gue udah mulai ngeliatin tuh. Terus ditambah lagi gue kan kerja di dunia entertain kan, ya bisa dibilang dunia entertain. Gue sebagai dancer industri, gue ditambah lagi tuh gue dituntut buat tampil pokoknya harus good looking. Nggak harus ganteng tapi harus good looking. At least bajunya harus kayak rapih, harus bersih gitu kan. Dari penampilan kulit juga harus bersih kan. Nah di situ gue mulai tambah nge-push lagi. Gue mulai skincarean, gue mulai perawatan, gue mulai rajin mandi segala macem gitu-gitu buat dapetin si tuntutan itu. Jujur gue kayak gitu dulu. Nah dari situ gue rasa nih, oh emang bener perubahannya gue dapat banget gitu kan. Gue jadi lebih pede, gue jadi lebih bisa tahu betapa berharganya diri ini. Maksudnya kayak sayang banget lu udah dikasih badan tubuh yang sempurna, yang lengkap, tapi kalau lu nggak rawat buat apa gitu kan. Nah lu udah dikasih semuanya, lu harus bisa ngerawat itu gitu. Sama halnya kayak lu tuh punya barang kesukaan, kayak misalnya handphone deh. Lu beli handphone mahal-mahal, bagus-bagus, buat apa kalau lu nya ngerawatnya nggak bener, yang ada nanti bakal kotor dan rusak kan. Makanya mulai dari situ gue mulai kepikiran, yaudah gue harus ngerawat diri gue sendiri. Gue harus bisa ngejaga diri gue biar tampil kelihatan bersih, kelihatan pokoknya enak dilihat sama orang gitu. Jadi orang juga nggak segan buat ngomong sama kita. Nah terus ini ada foto selanjutnya. Ini gue udah mulai kerja di Trans Studio Cibubur. Gue udah mulai kerja di theme park. Itu gue makin ngejaga penampilan gue, karena seperti yang kalian tahu, gue kerja di sebuah perusahaan yang kalian pasti semua tahu. Ini perusahaan gak kecil dari Trans, dan gue nggak mau juga kalau misalnya ditanyain Henta kerja di mana gitu kan, kerja di Trans Studio. Oh itu di Trans ya gitu kan, pasti orang-orang taunya dari Trans gitu kan, bukan Trans Studio tapi Trans TV gitu kan. Nah situ gue nggak mau kalau misalnya orang tahu gue kerja di Trans tapi pada bilangnya kok kerja di Trans kok kayak gini gitu kan. Maksudnya orang taunya gue kerja di Trans, ya gue harus good looking kayak yang orang-orang tahu. Pasti Trans kan identik sama TV kan, sama orang-orang TV. Biasanya orang-orang TV kan selalu tampil sempurna gitu kan, walaupun gak sempurna, tapi gimana sih gue jelasinnya, pokoknya harus tampil good looking lah pokoknya. Nah itu tuh gue nerapin itu biar gue tuh bisa ngejaga nama baik dari si perusahaan tersebut juga. Jadi seperti itulah foto-foto gue dari dulu sampai sekarang, perubahannya kalian bisa lihat sendiri. Dan inilah gue yang sekarang. Ini gue sekarang, ini sekali lagi gue bukan mau sombong atau gimana, atau ngerasa so ganteng. Gue cuma mau sharing ke kalian juga bahwa semuanya itu bisa berubah asal kalian mau usaha. Intinya itu. Percuma kalau kalian mimpi doang pengen berubah, ngeliatin orang, gue pengen deh kayak gitu, tapi kalian gak ada usahanya, ya gak akan bisa. Kayak gue juga ngeliatin orang dulu awalnya, gue pengen deh kayak gitu, dilirik sama cewek-cewek, terus punya banyak teman, punya banyak channel, punya banyak circle pertemanan itu gue pengen banget gitu. Cuman gue gak bisa karena gue gak pede. Akhirnya gue usaha terus sampai akhirnya gue bisa percaya diri sama diri gue sendiri. Gue ilangin semua insecure yang ada di diri gue. Akhirnya gue bisa menjadi seperti sekarang. Gue bisa ngomong sama kalian semua, gue bisa ngomong di depan kamera, gue bisa tampil di banyak orang, gue bisa nari-nari di banyak orang karena gue udah nerapin
prinsip gue harus percaya diri, gue harus ilangin rasa insecure gue. Gue harus percaya kalau gue tuh bisa, kalau gue itu ya sama kayak orang-orang yang lain. Kalian juga harus kayak gitu. Kalian tuh nggak boleh insecure, kalian harus ilangin semua rasa insecure kalian, dan kalian harus yakin kalau perubahan tuh ada. Nah, buat kalian juga yang lagi masa-masa pubertas, yang masih masa-masa remaja, masih masa-masa sekolah, terus kalian insecure sama diri kalian sendiri, itu ya, dia harus terapin, jangan insecure, harus percaya diri, dan harus percaya kalau perubahan itu ada. Siap? Jadi inti dari video ini adalah kalian juga udah lihat kan dari foto-foto gue yang dari SMP sampai sekarang, gue ini prosesnya tuh nggak gampang dan nggak cepet. Bayangin gue dari SMP sampai sekarang, bahkan sekarang pun gue masih harus banyak belajar lagi dari orang lain. Gue harus ngeliat referensi dari orang-orang lain, dan itu yang harus gue terapin. Maksudnya gue bukannya mau ngajarin buat jadi orang lain, enggak, tapi gue ngeliat orang lain tuh buat belajar kalau gue tuh bisa lebih baik lagi dari mereka gitu, atau lebih baik lagi dari diri gue yang sekarang atau dari yang kemarin-kemarinnya gitu. Jangan pernah puas sama hasil yang kalian dapat sekarang, karena di atas langit masih ada langit. Pokoknya kalian tuh harus terus usaha, harus terus coba, jangan putus asa. Oke, jadi itu adalah video pengalaman gue dari masa pengalaman pubertas gue dari SMP sampai sekarang. Diingetin lagi, sini gue bukannya mau sombong, gue cuma mau sharing aja ke kalian berdasarkan pengalaman gue pribadi. Kalau misalnya gue juga tadi ngasih tips, karena semoga aja tips yang tadi gue kasih itu bisa memotivasi kalian, bisa menginspirasi kalian. Kalau misalnya kalian mau ambil, alhamdulillah gue berterima kasih dan gue juga bersyukur gue bisa memotivasi kalian. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Mungkin kalian bisa cari referensi di orang lain gitu. Intinya itu. Udah, sampai di sini aja videonya. Gue tutup videonya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian juga bisa ngelihat konten-konten apa aja sih yang ada di sini gitu. Oke, terima kasih. Bye bye. See you next my video.